Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya di malam hari ini tanggal 3 ya. Tanggal 3 Desember 2020. Alhamdulillah saya bisa hadir lagi di tengah-tengah teman-teman semuanya di channel Salira TV. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yang sangat simpel sekali ya teman-teman. Judulnya sebagaimana teman-teman lihat, cara menyisipkan tanda tangan digital ke dalam dokumen Word BJU ya, buku jawaban ujian THE Take Home Exam Universitas Terbuka. Ini saya buat dikarenakan ada beberapa teman-teman yang memang masih ada yang kesulitan bagaimana untuk insert picture tanda tangan yang telah di-scan atau yang telah difoto ya ke dalam dokumen BJU tersebut ya. Saya ini ditutup, ini kan untuk menunjukkan judul ya. Ini saya tutup dulu, yang file ini saya tutup ya. Ya, saya tutup. Saya close saja. Nah, gini aja deh. Saya akan buka sebuah file BJU, ini punya saya ya. Dan ada sebuah contoh tanda tangan ya. Ini adalah contoh tanda tangan. Saya akan tunjukkan contoh tanda tangannya. Coba, kayaknya ada errornya nih. Nah, di Paint ya kalau tidak salah. Nah, ini tanda tangan yang akan disisipkan ya teman-teman. Jadi tanda tangannya itu sebaiknya diedit dulu di Photoshop ya. Kalau saya sih di Photoshop gitu. Kalau teman-teman ya terserah teman-teman. Kalau saya sarankan di Photoshop saja. Nanti di Photoshop itu ditransparankan. Jadi gunanya diedit di Photoshop itu yang pertama ditransparankan ya. Jadi nanti transparan ini sebenarnya ini sudah transparan ya, transparan, dan juga nanti ukurannya diperkecil sesuai kebutuhan. Contoh ya. Kalau ini kan berapa nih dimensinya nih? Ya, saya cek ya. Ini dimensinya berapa? Oh, 540. Tuh kan? Dimension 540 kali 522 pixel. Jadi kalau misalkan asli dari kita hasil kamera foto itu gede banget teman-teman. Filenya itu bisa saja gede, pokoknya gede aja ya. Ya bisa saja sampai 4 mega. Sedangkan kan file yang diizinkan oleh UT nanti dokumen hanya 2 mega gitu. Jadi ya harus dikecilkan ya. Harus sekecil mungkin siapa ya disebutnya ya. Diperlukan mungkin. Ya deh, nggak perlu gede-gede gitu sih tanda tangannya ya. Jadi pixelnya kecil aja, tanda tangan kecil kan itu dalam dokumen gitu. Jadi dikecilkan dulu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman kesulitan bagaimana cara mengecilkannya, boleh komunikasi dengan saya. Nanti akan sama-sama dipelajari oleh kita ya. Bagaimana cara nanti akan coba saya kasih tahu teman-teman bagaimana cara mengecilkan atau mentransparankan tanda tangan di Photoshop gitu. Jadi bagaimana cara mengecilkannya, ukuran file si tanda tangan, si foto tanda tangan itu ya, dan mengeditnya lah istilahnya. Asalkan laptop teman-teman punya Adobe Photoshop-nya. Saran saya sih pakai Adobe Photoshop 7 ya. Boleh, silahkan saja hubungi WA saya 085353994262. Ya, ini saya gedein ya. Nah, itu 085353994262. Silahkan ya teman-teman ya. Nanti di akhir nonton video ini. Oke. Saya tutup lagi. Ini nggak diperlukan ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Itu adalah tanda tangan yang akan saya gunakan ya, yaitu menggunakan tanda tangan Bapak Entoh kalau di sini tulisannya ya. Terus saya akan buka file BJU saya, editan saya ya. Ini hampir mirip dengan yang ada yang disebarkan oleh UT. Ini saya kasih nama mata kuliah strip NIM tes ya. Saya akan buka.
Nah, begini teman-teman, ini saya gedein ya. Oke, saya gedein teman-teman. Ini adalah file BJU, oh ya, apa namanya? Ini cover BJU-nya. Buku jawaban ujian BJU UAS Take Home Exam THE semester 2020 garis miring 21.1 2020.2 ya. Nama mahasiswa ini diketik sendiri oleh teman-teman, siapa nama teman-teman, misalkan ya. Misalkan Eka. Gitu kan? Itu tinggal ngisi teman-teman. Ini juga apa namanya, nomor induk teman-teman berapa ya kan? Nomor induk teman-teman berapa? Nah, itu kan tinggal diisi. Ini tinggal ngisi, ini tanggal lahir teman-teman berapa kan? 17 Agustus misalkan. Gitu. Ini udah saya persiapkan loh. Agustus. Gitulah gitu kan. 17 Agustus tidak saya ngetik ya. Udah. Kode nama mata kuliah. Itu kode mata kuliah itu ada kan di apa di kemarin yang surat kartu tanda untuk mengikuti ujian. Oke, nama mata kuliah juga ada. Ini contoh saja ya. Ini saya pengantar sosiologi ya. Begini kodenya ya. Tinggal dicek saja. Di katalog juga ada ya. Kemudian kode nama program studi. Kalau saya kan ilmu komunikasi. Ini. Itu kodenya 72. Teman-teman bisa cek prodi teman-teman kodenya apa, kodenya berapa ya, itu ada di kalender akademik ya. Teman-teman bisa ke situs UT-nya ya, ke sini nih. Saya jadi ke sini dulu ya. Ya ke sini ya, saya mertiin aja ya. UT ya, ini dia. Teman-teman dicek di katalog ya. Saya nunjukin sekilas saja di mana katalog. Nah, di sini teman-teman nih, katalog UT ya. Informasi mahasiswa, katalog and formulir, katalog UT. Nah, di sini. Nah, terus teman-teman yang mana pilih sesuai jurusan teman-teman, kalau jurusan itu ya, sesuai fakultas teman-teman. Contoh, kalau punya saya sih ini nih ya, FISIP yang ini nih. Nah, katalog kurikulum teman-teman, klik saja. Nah, di sini ada informasinya ya, komplit masalah hal tersebut. Ya, saya jadi kesini dulu ya, menerangkan lah, karena banyak juga yang bertanya itu katanya untuk mengisi kode nama program studi di mana, kode nama UPBJJ di mana, ya di sini komplit teman-teman. Nah, di sini komplit. Ini komplit, ini sampai berapa halaman nih? Wow, sampai 348 halaman. Itu banyak sekali tuh kan. Nah, contoh misalkan gini, ini contoh ya. Ini contoh Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tuh kan? Ilmu Administrasi Bisnis. Gedein ya. Nggak kelihatan ya. Ilmu Administrasi Bisnis S1. Kodenya 51. Tuh kan? 51. Kalau saya dikarenakan Ilmu Komunikasi, saya kodenya 72. Nama OPJJJ itu udahlah. Kalau saya sih Bandung itu 24 ya. 24 garis miring Bandung. Oke. Di sini juga kan ada tuh kode mata kuliahnya, tuh kan. Nah, ini nama mata kuliahnya ya, dari sana. Saya tutup lagi. Saya tutup aja. Saya balik lagi ke sini. Nah, ke sini nih. Oke. Hari tanggal UASDE itu pengantar sosiologi itu hari Minggu tanggal 6 Desember. Jadi ini nanti rubah-rubah teman-teman ya. Disesuaikan. Misalkan si mata kuliah ini itu diujikannya hari apa, tanggal berapa. Teman-teman ketik di sini. Harus sama. Jadi ini harus diedit juga. Ini diedit. Terus sesuai dengan kapan ya mata kuliah tersebut diujikan. Ya, diulangankan kapan itu.
ya. Nah, pengantar sosiologi itu hari Minggu tanggal 6, makanya saya menulis Minggu 6 Desember 2020. Begitu teman-teman. Ini udah, ini standar ya kan, ini sama dengan yang ada di kata-katanya, ini petunjuk, ini udah sama, ini ada juga gini kan. Nah ini tanda tangan ini tanda tangan yang ini maksudnya. Nah yang ini nih ya, yang akan disisipkan yang ini, yaitu yang tadi kan, yang gambarnya saya pakai Paint aja deh. Nah ini, jadi bukan berarti ngeditnya ini di Paint, bukan ya. Saya ngeditnya di Photoshop. Kebetulan di laptop ini nggak ada Photoshop, di sebelah Photoshop di komputer sebelah adanya. Oke, saya tutup. Jadi kita akan sisipkan si tanda tangan ini ke dokumen. Caranya adalah kedip-kedip, teman-teman jangan disimpan di dalam ya. Udah aja di luar di sini nih. Nah, misalkan tuh kan saya kedip-kedip di sinilah. Nah, di sini dulu aja nggak apa-apa, ya. Tuh kan kedip-kedip teman-teman, yakinkan begini kedip-kedipnya bebas ya. Jadi dia sedang terbebas, jangan misalkan sedang begini. Kalau sedang begini nanti yang teks petunjuk ini nanti ketimpah. Nah, sedang begini sedang bebas. Terus diklik insert, kemudian picture. Ya teman-teman. Ini kebetulan saya memakai Office 2007 ya. Office 2007. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan Office versi lain, mungkin ada perbedaan tapi dikit-dikit lah ya, dikit-dikit. Nah, saya insert, saya picture, kemudian klik, kemudian kita cari di mana gambarnya. Yaitu kalau saya disimpannya di D, kemudian di sementara tadi itu ya. Kemudian di, nah ini nih, ya di sini nih, itu kan di folder. Nah ini kan, nggak apa-apa, itu hitam nggak apa-apa, itu artinya ini adalah transparan teman-teman. Itu tampilannya hitam ya. Itu file transparan PNG ya. Jadi memang sengaja ditransparankan oleh saya menggunakan format PNG di Photoshop. Kita klik, kita insert. Wah, ternyata gede. Ini jangan ya, ini belum diedit oleh saya. Sorry ya. Ini berarti apa? Salah ya. Maksudnya ini kegedean ini ya. Jadi kegedean ini aturan, ini kecilin aja pikselnya. Jadi nah, ini kan ini pikselnya itu saya cek. Ini belum saya edit tadi itu. Ini dimensinya pikselnya 540 kali 522. Jadi sebenarnya dengan dimensi 300 juga sudah cukup ya. Jadi dimensinya dikecilin sampai 300 atau 250 gitu supaya nanti ukuran filenya kecil. Ini kan tuh ukuran filenya kan 92 kilobyte gitu. Jadi ini masih bisa dikecilin teman-teman karena ini kegedean. Ini kegedean ya. Nggak apa-apa ya, ini sampel. Tadi saya lupa tidak diedit dulu ini ya. Tidak diedit dulu secara detail di Photoshop. Oke. Jangan langsung begini teman-teman, kalau begini rigid disebutnya ya. Jadi ini nggak itu ya, nggak enak gitu digerak-gerakinnya. Jadi kalau misalkan pas nempel, pas insert picture itu memang begini. Ini susah digerak-geraknya. Jadi teman-teman klik si gambar ya, si gambar tanda tangan diklik. Nah, begini kan, tuh kan sampai ada bandulan. Nah, kan ini kan klik si gambar ya. Lalu nah di sini ada format. Nah, di sini teman-teman ada text wrapping ya. Ada text wrapping, diklik. Yakinkan ini sudah disorot, diklik ya sampai ada bandulan-bandulan begini. Nah, ini ada text wrapping, diklik. Teman-teman pilih yang in front of ya. Yakinkan memilih in front of. Kelihatan ya? In front of. Klik. Nah, udah deh. Mana yang tadi? Mana tadi? Oh, ini ya. Nah, kita kecilin nggak apa-apa, ini aturan kecil ini ya, kegedean ini. Nah, udah nggak apa-apa, kecilin ini sebagai sampel aja, tadi saya lupa tidak diedit. Nah, gini teman-teman, tuh kan udah masuk. Mau misalkan di dalam begini, mau misalkan dikeluarin dikit gini supaya ada variasi, nggak apa-apa ya. Tapi ya kalau misalkan muat ya udah di dalam aja begini. Ya. Jadi ini gunanya in front of itu ya. Gunanya in front of supaya luwes digerak-gerakinnya. Coba saja teman-teman nggak pakai in front of dulu. Ribet nanti. Ngegerak-gerakinnya sangat ribet ya. Jadi harus diklik dulu si gambar ini, si gambar tanda tangan, kemudian
pilih yang text wrapping in front of, baru bisa digeser-geser secara enjoy, yuk kan? Tuh teman-teman tuh, nggak ngaruh dengan kotaknya, dan juga ini sudah transparan, ya. Kalau teman-teman kesulitan mentransparankannya, WA saya saja. Nanti saya bimbing untuk bagaimana mentransparankannya. Ya syaratnya teman-teman harus ada Photoshop dulu di laptopnya, Photoshop 7 gitu, supaya sama-sama belajar gitu. Supaya belajar teman-teman. Nah, udah kan? Kemudian ini halaman 2 nih. Kebetulan saya pakai header yang ini, buku jawaban ujian universitas terbuka, kode nama mata kuliah. Udah, itu tinggal diganti saja kodenya berapa. Itu kan ini kan headernya. Kodenya berapa, mata kuliahnya apa, itu tinggal diganti. Ini bisa diganti teman-teman. Itu kan? Mata kuliahnya apa? Udah deh. Tuh. Huruf besar ya. Dah, itu udah ya. Kemudian ini adalah surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik. Yang bertanda tangan di bawah ini nama mahasiswa, tulis nama kita. Nama kita ditulis, NIM kita ditulis, ya. Tuh kan, ini tinggal ngetik teman-teman. Kode nama mata kuliah. Ini dirubah juga. Jadi bikin begini itu adalah sebanyak mata kuliah yang diujikan. Misalkan mata kuliah yang diujikan untuk semester ini ada 7. Teman-teman bikin 7 file begini gitu kan. 7 file begini maksudnya. Kan nama mata kuliahnya lain-lain. Nama mata kuliahnya disebut. Atau ini penamaannya bisa juga dengan kode mata kuliah, strip nama mata kuliah, strip NIM. Bebas sih teman-teman, asalkan mengena saja. Kalau menurut saya sih kode mata kuliah, nama mata kuliah, NIM. Gitu kan. Ya, kalau ini kan nama mata kuliah, strip bawah, NIM. Kalau lebih komplitnya di sini itu kode mata kuliah, strip bawah nama mata kuliah, strip bawah NIM gitu. Ya, apa namanya? Hanya penamaan ya. Dah. Nanti juga oleh sistem auto dirubah teman-teman. Oleh sistem itu auto dirubah. Kabarnya begitu ya. Jadi misalkan kita ngasih nama filenya ABCDEF GHIJK, nanti dirubah oleh sistem ya, sesuai karena sistem akan sangat unik loh. Jadi oleh sistem nanti dirubah, mau apapun kita ngasih nama si dokumen kita nanti akan dirubah sesuai standar sistem gitu aja ya. Oke, lanjut ke sini. Fakultas ditulis, kalau saya kan FISIP, dikarenakan saya ilmu komunikasi ya kan. UPBJJ saya ketik Bandung. Ya, saya tidak pakai 72. Bandung kan 72 katanya. Itu kan di sini 72. Maaf, bukan 72. 24 Bandung. Saya tidak pakai 24 lagi dikarenakan di sininya nggak ada suruhan kode gitu. Ya, di sini kan saya pakai 24 ya. Saya pakai 24 dikarenakan di sini ada kode garis miring nama. Kalau di sini ini di formatnya, ini kan saya ngejeplak juga dari format yang disebar oleh UT. Di sini nggak ada kode ya, hanya UPBJJ UT. Jadi pikir saya ya berarti nggak pakai 24, di sini nggak disebutkan kode garis miring UPBJJ UT, nggak begitu kan. Jadi ya udah saya ketik saja Bandung gitu teman-teman. Kecuali di sininya ada kode, tapi di selebaran yang saya tangkap nggak ada kode. Itu yang pertama kali yang disebar, yang selebaran yang awal itu loh. Saya ngambilnya di sana gitu. Ini adalah bacaan-bacaannya, tidak perlu saya baca ya teman-teman ya. Teman-teman juga sudah paham. Udah. Nah, di sini ini adalah kota teman-teman. Kalau saya sih Tasikmalaya. Ini bisa diganti oleh teman-teman. Kan? Oleh teman-teman bisa diganti. Teman-teman di mana adanya? Misalkan teman-teman di Garut, udah tulis Garut. Tuh kan? Ini tanggal apa ini? Tanggal mata kuliah tersebut diujikan. Contoh di sini, ini kan mata kuliah tadi apa? Nyontohinnya saya pengantar sosiologi, ya kan? Nah, pengantar sosiologi itu tanggal 6 Desember, maka ditulis di sini tanggal 6. Jadi sesuai dengan mata kuliah tersebut diujikannya kapan. Jadi ditulis ulang di sini. Misalkan
Misalkan mata kuliah tersebut diujikannya tanggal 14 Desember. Ya udah di sini tulis 14 Desember. 14 Desember. Persis sama dengan isian di sini. Nah, isian di sini kan ini harinya, hari anu, ini tanggal 14. Jadi disesuaikan teman-teman. Dilihat di KTPU-nya. Di kartu tanda peserta ujiannya dilihat tanggal berapa si mata kuliah tersebut, hari berapa, hari apa, tanggal berapa, untuk ditulis di sini. Jangan salah ya. Kemudian nah di sini yang membuat pernyataan, tulis nama kita sendiri. Ini tinggal diketik nama teman-teman. Eka. Saya ingatnya Eka terus sih, Eka. Nah, gitu. Nah, di sini udah tinggal di paste yang ini nih. Nah, ini ya. Klik kanan, kemudian copy. Jadi nggak perlu lagi misalkan ngambil lagi dari insert picture lagi, karena sama kan ini. Klik kanannya di pas gambar si tanda tangan ya. Ini diklik dulu tanda tangannya, klik kanan, copy. Nah, udah. Kemudian klik sembarang. Kita masuk ke halaman yang ini, yang kan maunya di sini. Nah, di sini aja deh. Nah, di sini deh misalkan ya. Klik kanan, paste. Tuh kan ada, tinggal digeser saja. Nah, udah deh teman-teman. Tuh kan. Jadi gunanya transparan itu supaya ya enak aja dilihat tuh kan. Kayak semacam tanda tangan yang apa namanya, yang biasa saja gitu, nabrak dengan tulisan gitu. Jadi supaya gitu. Coba misalkan kalau nggak transparan, ribet lah, sangat ribet. Memang sih bisa juga, memang untuk yang tidak transparan bisa juga. Ininya bisa aja begini. Nah, text wrapping behind text. Jadi nanti si tanda tangan kita adanya di belakang teks. Sama saja sih, tapi saya sih lebih enjoy ditransparankan begitu, lebih luas, lebih enak saja gitu kesannya itu ya. Bisa saja sih ini tidak transparan, misalkan putih gitu kan, putih aja gitu, tidak transparan. Tapi ininya teman-teman yakinkan behind text supaya si tanda tangan si gambar tersebut adanya di belakang dari tulisan-tulisan ya. Kalau saya sih in front text aja, dikarenakan ya emang transparan ya. Udah, sekarang halaman 3. Halaman 3 begini, soal. Kalau saya sih mendingan ditulis lagi soalnya. Jadi supaya gimana ya? Saya juga kan ini untuk apa? Untuk kenang-kenangan gitu kan, untuk kenang-kenangan di apa? Di data si apa? Si dokumen ini didatakan gitu. Jadi kalau misalkan langsung jawaban bingung juga nanti. Ini langsung jawaban begini, ini pertanyaannya apa ya? Kalau misalkan suatu saat saya buka-buka lagi dokumen ini untuk sekedar ya menghafal atau misalkan kangen atau misalkan bagaimana. Jadi kalau menurut saya, kalau saya sendiri, saya akan tulis ulang ya si soalnya. Tapi misalkan kalau soalnya panjang, kayaknya sih enggak ditulis deh. Jadi dilihat sikon aja deh. Dilihat sikon aja. Kalau misalkan soalnya panjang gitu kan, sampai misalkan setengah halaman gitu, gimana ya? Atau nggak apa-apa deh saya tulis ulang kalau misalkan bisa di copy paste soalnya. Itu sangat penting juga menurut saya ya, menurut saya itu untuk ya supaya kita nggak hilang jejak lah gitu kan, masa langsung ke jawaban, nanti misalkan kalau dibuka lagi gitu kan, ini dokumen ini kita kangen gitu kan, bingung sendiri ini soalnya apa nih, jawabannya kok ini. Ya kan, jadi menurut saya itu mendingan ditulis saja soalnya ya. Ini ada soal, ini ada jawaban. Katanya sih soalnya itu antara 3 sampai 4 ya. Katanya gitu kalau saya dengar-dengar di selebaran gitu. Jadi begitu ya teman-teman ya, ini sudah kelar. Jadi urutannya itu ya ini. Ini adalah cover, kemudian ini adalah surat pernyataan, kemudian ini adalah isinya. Ya, teman-teman bisa otak-atik aja. Ini hampir mirip dengan yang disebarkan oleh UT ya, karena saya menjiplak dari sana formatnya gitu. Ya saya diketik manual lagi di sini, di copy paste. Nah kayak begininya kan di copy paste, masa saya apa diketik ulang, nggak mau lah. Di copy paste ini yang itunya, yang apa namanya, yang tulisan-tulisannya copy paste gitu. Kemudian formatnya sih agak sedikit aja, emang agak
beda dikit kayak misalkan marginnya gitu kan, beda-beda dikit lah, tapi pada intinya sama ya, sama saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi jika teman-teman tertarik, misalkan ingin diskusi masalah ini ya, atau misalkan kesulitan masalah ini, bisa kontak saya di 08, jangan call ya, 085353994262. Saya gedein ya. 085353994262. Jangan call teman-teman, jangan video call, jangan voice call. Soalnya saya juga ingin komunikasi gitu dengan yang lain gitu kan. Kemudian kadang saya sedang mengerjakan apa begitu. Jadi mohon jangan video call atau jangan voice call. Biasanya saya tidak merespon atau tidak diangkat gitu kalau misalkan ada voice call atau video call gitu, kecuali misalkan dari keluarga saya sendiri banget gitu ya. Jadi mohon jangan call, jangan voice call gitu. Udah aja text message aja gitu. Teks saja ya teman-teman ya. Oke, jika teman-teman suka merasa dokumen ini bermanfaat, video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya channel saya ini. Kemudian ditonton video-video saya yang lain yang berkenaan dengan Universitas Terbuka. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Jika ada pertanyaan bisa komunikasi di WhatsApp saya ini, atau misalkan bisa juga komentar. Mudah-mudahan saya bisa menengok video-video ini, komentar video ini ya. Tapi kalau misalkan pengen respon cepat sih mendingan langsung saja di WA saya saja ya gitu. Itu lebih cepat menurut saya sih. Kalau di komentar kadang sayanya misalkan tidak lihat YouTube terus gitu kan, tapi kalau WhatsApp biasanya saya terus standby di WhatsApp ya, biasanya gitu. Jadi lebih standby-nya di WhatsApp gitu. Demikian, terima kasih, subscribe ya teman-teman ya. Semoga sukses itunya ujian THE-nya. Sama saya juga akan ujian THE. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka ya, semester 1 juga sama, saya orang baru di UT. Saya orang baru juga teman-teman. Saya jurusan ilmu komunikasi, saya di Bandung, UPBJJ Bandung. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.